selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana puasanya? Sudah ada yang bolong atau belum? Belum. Belum, alhamdulillah ya. Belum ada satupun ya, beneran, nggak Bener. bohong. Oke, tadi sudah berdoa atau belum? Belum, Pak. Karena belum berdoa, untuk ketua kelas dipersilakan memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke ya, sebelumnya Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Bapak absen dulu ya. Ria Anastasia, Hadir. Linda Setiawati, Hadir. Zahratul Madila, Sakit. sakit, Iya, Pak. Sepriawan MZ, Hadir. Rifandu, Hadir. Mesya Anindya Misan. Hadir. Oke ya, hadir semua ya, kecuali Zahratul. Oke ya, hari ini kita akan belajar materi mengenai virus, khususnya tentang ciri-ciri dan struktur virus. Tapi sebelum kita membahas materi mengenai virus, terlebih dahulu kita akan mengulas materi pada minggu lalu. Kalian masih ingat tidak minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih, Pak, tentang keanekaragaman hayati. Nah ya, keanekaragaman hayati ya. Keanekaragaman hayati itu ada apa saja? Contohnya kemarin. Ada 3, Pak. Yang pertama keanekaragaman gen, yang kedua Ya. keanekaragaman jenis, dan yang terakhir keanekaragaman ekosistem. Ya bener ya, ada 3, keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Nah coba ada yang bisa memberi contoh nggak untuk keanekaragaman gen? Contohnya Saya, seperti apa? Pak. Nah ya Lia, silakan. Contohnya dalam keanekaragaman gen itu, contohnya di dalam satu keluarga terdapat saudara kandung, tapi bentuk muka mereka itu berbeda-beda. Nah ya bener ya, untuk contoh dari keanekaragaman gen itu contohnya misalkan ada dalam satu keluarga terdapat saudara sekandung. Nah namun memiliki saudara kandung ini pasti biasanya memiliki muka yang berbeda-beda, tidak akan sama persis walaupun ada kemiripan. Nah itu merupakan salah satu dari contoh keanekaragaman gen. Nah untuk keanekaragaman jenis siapa yang memberikan contoh? Saya, Pak. Ya Linda, coba Contohnya unggas, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Nah iya ya, dari contoh keanekaragaman jenis itu contohnya misalkan kan ada unggas. Nah unggas ini kan ada beberapa jenis, misalkan ada ayam, ada bebek, ada itik, ada burung, dan lain sebagainya. Nah sedangkan yang ketiga itu kan keanekaragaman. Ekosistem. Nah keanekaragaman ekosistem, contoh dari keanekaragaman ekosistem itu sendiri misalkan ada ekosistem mangrove, ekosistem laut, ekosistem sungai, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh dari ekosistem. Oke ya, berbicara mengenai keanekaragaman hayati, Tuhan telah menciptakan banyak sekali makhluk hidup, contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan bahkan banyak benda-benda mati yang diciptakan oleh Tuhan seperti batu dan lain sebagainya. Di antara ciptaan-ciptaan Tuhan tersebut ada terselip makhluk hidup yang sangat kecil, contohnya yaitu seperti bakteri, virus, dan lain sebagainya. Nah contoh-contoh tersebut merupakan mikroorganisme yang tidak bisa kita lihat secara langsung, melainkan harus menggunakan bantuan mikroskop. Nah, salah satu contoh dari keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman jenis yaitu ada virus. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri virus. Kalian tahu nggak sih ciri-ciri virus itu tuh seperti apa? Belum tahu, Pak. Nah, belum tahu ya. Oke. Belum tahu karena hari ini kita baru akan belajar tentang virus ya. Tentang ciri-ciri virus. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari virus ini? Akan sangat penting kita mempelajari virus karena dengan kita mengenal atau mengetahui virus itu sendiri, nanti kita akan mendapatkan banyak manfaat. Karena virus ini merupakan organisme yang bersifat racun atau parasit yang dapat menginfeksi tubuh manusia, hewan, bahkan tumbuhan.
Nah, dengan kita mempelajari virus, nanti kita akan tahu virus itu tuh dapat menyebabkan penyakit apa saja, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara perkembangbiakannya, dan juga bagaimana sih cara kita untuk mengatasi atau menangani supaya kita tidak tertular oleh virus. Nah, misalkan seperti rajin mencuci tangan, menghindari tempat-tempat yang kotor. Misalkan kita flu, itu harus menggunakan adab yang baik seperti harus menutup mulut dan hidung, karena tahu tidak kenapa manusia itu bisa terkena flu? Nggak tahu, Pak. Nah, ya kenapa manusia bisa terkena flu itu dikarenakan adanya virus yang masuk ke tubuh manusia. Nah, salah satu contoh virus yang yang mengakibatkan flu yaitu influenza. Nah, influenza ini bisa menular melalui percikan air liur yang keluar dari mulut kita ketika kita bersin atau batuk. Nah, jadi dengan mempelajari virus ini nanti kita akan tahu bagaimana sih supaya misalkan kita terkena flu, kita berusaha agar tidak menularkan penyakit kita kepada orang lain. Dan misalkan apabila ada orang lain yang berada di sekitar kita yang sedang terkena penyakit yang berkaitan dengan virus, kita tuh tahu bagaimana cara menghindarinya supaya tidak tertular. Nah, hikmah dari mempelajari virus ini nantinya kita akan tahu bagaimana bahwa Allah itu telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup yang dengan sangat kompleks dan sangat teratur. Salah satu contohnya yaitu virus. Nah, virus ini kan merupakan organisme ciptaan Allah yang sangat kecil, bahkan tidak terlihat oleh mata manusia. Namun virus memiliki dampak besar bagi kehidupan. Nah, salah satu contoh yang sedang ada pada saat ini yaitu pandemi virus corona. Nah, ini apabila kita yang belum memahami bagaimana sih virus itu tuh berkembang biak, bagaimana cara penularannya, ini akan sangat berbahaya karena pasti kita akan mudah tertular apabila kita tidak tahu bagaimana sih cara-cara pencegahannya. Nah, inilah salah satu kenapa kita harus belajar mengenai virus. Nah, tujuan dari pembelajaran ini juga selain yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa nantinya kalian setelah belajar ini akan tahu seperti apa sih ciri-ciri virus itu, struktur virus itu seperti apa, perkembangbiakan virus seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Virus ini merupakan organisme yang sangat kecil. Nah, atau pengertian dari virus itu sendiri merupakan agensi infeksius yang berasal dari mikroorganisme lain, karena ukurannya yang berbeda dengan mikroorganisme lain ya, karena virus ini memiliki ukuran yang sangat kecil dan merupakan parasit obligat. Nah, apa sih parasit obligat itu? Parasit obligat merupakan parasit yang hanya dapat mereplikasi atau berkembang biak apabila dia berada pada inang atau berada pada organisme atau jaringan hidup. Nah, virus sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 1886 oleh Adolf Meyer. Virus yang pertama kali ditemukan yaitu virus pada tembakau yang diberi nama dengan tobacco mosaic virus. Nah, karena di sini kita akan belajar mengenai ciri-ciri virus, jadi Bapak hanya akan mengulas sedikit ya, akan memberi arahan kalian sedikit mengenai ciri-ciri virus. Selanjutnya nanti Bapak akan memberi kalian artikel yang berkaitan dengan ciri-ciri virus ini, dan nanti kalian akan mengerjakan lembar diskusi peserta didik. Nah, saya jelaskan dulu ya, pertama ciri-ciri virus itu tuh seperti apa sih? Nah, virus ini merupakan organisme yang sangat kecil berukuran antara 0,05 mikron sampai dengan 0,2 mikron. Nah, virus ini terdiri atas lubung dan bahan inti. Bahan intinya berupa DNA ataupun RNA. Jadi di dalam tubuh virus itu hanya ada satu jenis asam nukleat saja, bisa DNA atau hanya RNA saja. Tidak keduanya. Nah, yang selanjutnya itu virus tidak memiliki membran dan organel sel. Jadi tidak seperti organisme pada umumnya. Misalkan sel-sel pada umumnya itu kan memiliki organel sel kan, ada misalkan mitokondria, ada aparatus Golgi, ada RE, ada ribosom dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di virus ini tidak memiliki organel-organel itu semua, melainkan hanya terdapat DNA atau RNA saja di dalam tubuhnya. Nah, virus juga hanya dapat berkembang biak apabila berada pada jaringan hidup. Nah, jadi ini misalkan contoh virus yang biasa menyerang manusia. Nah, virus ini
akan menunjukkan bahwa si virus ini adalah makhluk hidup, menunjukkan ciri-ciri kehidupannya ini apabila menempel pada inang yang tepat, misalkan virus influenza atau virus yang menyebabkan flu. Nah, itu apabila masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan memperlihatkan bahwa dia itu sebagai makhluk hidup, yaitu dengan melakukan replikasi atau perkembangbiakan. Namun apabila influenza ini menempel ke, contohnya misalkan ke tumbuhan, ke pohon mangga contohnya ya. Nah, virus ini tidak akan menunjukkan perkembangan atau ciri-ciri kehidupan. Jadi virus dapat dikatakan sebagai organisme hidup, namun bisa juga dikatakan sebagai organisme mati, karena hanya dapat berkembang biak atau mereplikasi dirinya pada inang yang tepat. Nah, selanjutnya virus itu dapat dikristalkan layaknya benda mati. Nah, ini salah satu mengapa virus disebut sebagai benda mati, karena dapat dikristalkan. Oke ya, itu sedikit pengantar dari Bapak. Untuk selanjutnya, oh ya, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai salah satu contoh bentuk virus ya. Nah, ini ada, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, ini di sini ada salah satu contoh bentuk bakteriofag. Nah, bakteriofag ini terdiri atas kepala dan ekor. Nah, di bagian sini ada yang namanya kita sebut dengan kapsid. Kapsid ini bagian yang menyelubungi DNA atau RNA dari si virus. Nah, DNA atau RNA-nya sendiri terletak di bagian tengah-tengah sini. Selanjutnya di bagian bawah sini ada ekor. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ekor ya ini. Ekor ini berfungsi untuk menancapkan diri atau melekatkan pada si inangnya. Misalkan nih, virus mau nempel ke bakteri. Nah, si ekor ini akan digunakan untuk menancapkan ke tubuh si bakteri tersebut. Selanjutnya, virusnya akan menyuntikkan atau memasukkan DNA dari si virus itu ke dalam si bakteri untuk melakukan replikasi. Karena kan tadi sudah dijelaskan ya, virus tidak dapat berkembang biak tanpa adanya inang. Oke ya, nih Bapak kasih artikel dan juga ada LDPD atau lembar diskusi peserta didik. Nah, ini nanti silakan kalian baca artikelnya, dan di situ juga sudah ada cara mengerjakan, ada soal contoh-contoh soalnya. Nanti silakan kalian kerjakan, kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Sebelum Bapak bagikan, kalian masing-masing dibagi ke dalam 6 kelompok ya. Nah, silakan kalian cari kelompoknya sendiri-sendiri. Oke ya, sudah sama kelompoknya masing-masing ya. Sudah, Pak. Ini ya artikelnya, silakan dibaca. Iya, Pak. Jangan lupa dikerjakan. Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Iya, Pak. Bapak mau ngoreksi tugas yang kemarin dulu ya. Oke ya, sudah selesai ya? Sudah atau belum? Pak. Sudah. Kalau sudah selesai, coba kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami. Virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus merupakan agen infeksius yang berbeda dari mikroorganisme lain karena ukurannya yang sangat kecil dan merupakan parasit obliga. Membutuhkan inang untuk replikasinya. Virus pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1886. Virus yang pertama kali ditemukan adalah virus pada tanaman tembakau yang disebut tobacco mosaic virus. Ya. Ciri-cirinya Ciri virus. berukuran sangat kecil, berkisar 0,05 mikro sampai 0,2 mikro. Tubuh virus terdiri atas selabung dan bahan inti berupa RNA dan
dan DNA, tidak memiliki membran dan organel sel, hanya dapat berkembang biak jika berada pada sel atau jaringan hidup, dapat dikristalkan layaknya bahan benda mati. Oke, selanjutnya mengenai bentuk-bentuk virusnya. Virus memiliki bentuk yang beraneka ragam, seperti berbentuk bulat, peluru, batang, bola, dan beberapa bentuk berbentuk huruf T seperti pada virus bakteri Ophage. Virus memiliki struktur yang terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, isi tubuh, dan ekor. Kepala berisi DNA dan bagian luarnya diselubungi protein yang disebut kapsid. Isi tubuh virus sering disebut sebagai viron, yaitu materi genetik yang berupa DNA atau RNA. Ekor memiliki struktur terdiri dari selabung ekor, serabut ekor, dan lempung dasar yang berfungsi untuk menancapkan tubuhnya pada organisme yang diinfeksikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, buat teman-temannya dari kelompok lain, kelompok 2, 3, 4, dan 5, apabila ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada kelompok 1. Cukup, Pak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Wih, pinter-pinter berarti ya. Sudah langsung paham. Oke ya, kalau sudah paham, saya ulang kembali ya tadi mengenai ciri-ciri virus ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, virus itu ciri-cirinya berukuran sangat kecil, berkisar antara 0,05 hingga 2 mikron. Tubuhnya terdiri atas selubung dan bahan inti. Nah, bahan intinya ini berupa DNA atau RNA saja. Nah, itu ya. Oke ya, karena waktunya sudah habis, ini benar tidak ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, Pak. Sudah paham. Sudah ya, oke. Karena waktunya sudah habis, saya tutup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk ini saya lupa tadi ya, untuk minggu depan tugasnya membuat gambar sketsa mengenai struktur virus. Tadi kan sudah dijelaskan ya dari masing-masing kelompok itu struktur virus seperti apa. Jadi nanti untuk masing-masing kelompok minggu depan mengumpulkan gambar mengenai ciri atau struktur virus dengan keterangannya ya. Jangan lupa, jangan hanya gambar saja. Oke ya, bisa dipersilakan yang ingin keluar untuk istirahat.